Selamat datang di akun pembelajaran. Topik yang mau dibahas hari ini adalah tema Natal 2021 resmi dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia di bawah tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Pagi, gimana kabar? Melalui situs resmi PGI, tema Natal 2021 memiliki kalimat yang diambil dari ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 22. Dalam kutipan Alkitab yang diambil sebagai tema Natal 2021 ini berbunyi, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Tema Natal 2021 ini bukan hanya sebatas itu, akan tetapi mengambil dari kondisi realitas tahun 2021, di mana beragam kondisi sulit yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, banyak terjadi kematian serta bencana alam, kejahatan yang silih berganti beberapa daerah di Indonesia. PGI juga mengambil tema Natal 2021 menurut keterangan melihat dari munculnya kondisi kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial di masyarakat itu antara yang mampu dan tidak mampu nampak pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan di masa pandemi. Adapun gambar poster tema Natal 2021 resmi dari PGI dan KBI sebagai berikut. Dalam poster tema Natal 2021 ini nampak terlihat seorang memakai baju berwarna coklat yang sedang dirangkul oleh tangan seseorang yang memakai baju terlipat tangan setengah dengan warna baju putih. Ilustrasi seseorang yang memakai baju berwarna coklat jika ditelisik tersirat gambar-gambar yang dipenuhi kondisi masa pandemi. Gambar-gambar padat berisi pesan tersirat ini nampak seperti ada anak kecil yang menangis, seorang ibu yang sedang menggendong anak karena kelaparan, kejahatan seseorang karena himpitan ekonomi. Selain itu, gambar seseorang berwarna coklat juga menyiratkan ada keresahan yang mendera rakyat kecil seperti keluhan pemulung, pengemis, serta banyak kematian yang terjadi di tahun 2021. Hal itu lantas menjadi jeritan hati gereja-gereja dalam peristiwa di tahun 2021 dan dijadikan sebagai latar belakang makna tema Natal 2021 dengan mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Eksposisi dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25 ini sebagai inspirasi bahwa surat Petrus menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka seringkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Hai kamu hamba-hamba, tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista, dan mereka pun juga mengalami ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah, surat Petrus dituliskan kepada mereka, dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita pun hari ini juga tidak luput dari penderitaan, pergumulan, dan tekanan hidup. Hanya saja mungkin terbentuk berbeda dengan orang-orang Kristen mula-mula di sekitar Asia Kecil. Di tengah-tengah kondisi hidup kita yang dekat dan akrab dan dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, Petrus mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, mengamalkan kasih persaudaraan. Ayat 22 mengatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Apa itu kasih persaudaraan? Kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Philadelphia yang berasal dari dua suku kata yakni Phileo atau Philia yang berarti kasih atau mengasihi dan Adelphos yang berarti brother saudara. Philadelphia ini jarang digunakan, bahkan hampir tidak pernah ditemukan dalam literatur di luar literatur kekristenan. Artinya bahwa kata
Philadelphia atau kasih persaudaraan merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Philadelphia atau kasih persaudaraan merupakan karakter dan identitas kekristenan. Pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan dengan tulus ikhlas, dengan tidak berpura-pura atau munafik, dengan sungguh-sungguh dari hati. Coba perhatikan frasa ini, sesungguh-sungguh saling mengasihi. Di sini terjadi perubahan kata, bukan lagi menggunakan kata Philadelphia lagi, tetapi menggunakan agapasate dari suku kata agapau atau agape. Artinya untuk mengasihi saudara seiman kita. Kita bukan standar kasih tertinggi, yaitu kasih Allah itu sendiri. Petrus menginginkan pembacanya memiliki kemajuan kasih itu, bukan hanya kasih persaudaraan yang didasarkan dari kasih manusia, melainkan kasih persaudaraan yang didasari dari kasih Allah itu sendiri. Yohanes 13:34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, hidup di atas dasar firman Allah. Ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah seperti apa yang mendasari hidup di dunia yang penuh tantangan ini? Bahwa firman Allah itu firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak fana. Firman yang tidak bisa rusak. Firman Allah dari benih ilahi, yaitu firman dari Allah yang hidup itu sendiri. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahir baru oleh kebenaran firman Allah yang hidup. Maka dari itu sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita dan pergumulan. Kita harus mendasarkannya hidup kita pada firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan kita di dunia yang sementara ini, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak. Selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu, maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Bapak, Ibu, firman Allah itu benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun ke dalam dunia, dan bahkan mati di kayu salib untuk menjamin kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa, melahir barukan kita orang percaya. Maka sebagai orang percaya seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasar kehidupan kepada sang firman Allah yang hidup itu, yang menjadi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh tantangan ini, janganlah kita salah mendasarkan kehidupan kita. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia atau terhadap kekuatan kita, atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia, materi ini memiliki sifat yang rapuh dan fana. Ayat 24 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita perlu mendasarkan kepada kehidupan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bersifat kekal dan mampu menjadi kehidupan kita. Ayat 25 mengatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Itulah nasihat Petrus kepada kita sekalian. Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh pergumulan, penuh dengan tekanan, dan bahkan penuh penderitaan. Petrus mengajarkan bagaimana kita perlu mengamalkan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, Petrus mengajarkan kepada kita untuk mendasarkan kehidupan kita kepada firman Allah yang hidup. Dan inilah dasar kekuatan kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian. Sekian dan terima kasih.